Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Ducayani dengan NPM 2017-051009 dari kelas B mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS dan tugas ke-8. Di sini yang pertama yaitu mengenai UTS, di sini ada 2 soal. Untuk yang pertama yaitu konversi DFA ke regex untuk diagram ini. Bisa kita lihat di sini ada 3 diagram, yaitu ada 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2, di mana ini memiliki inputan 0 dan 1. Lalu kita lihat untuk Q0, di mana Q0 ini merupakan inisial sekaligus final state. Bisa kita lihat di sini untuk yang pertama, di sini tidak ada inputan. Jadi untuk melihatnya itu kita lihat tanda panah yang mengarah kepada state tersebut. Di sini kita lihat untuk tanda panah yang pertama ini tidak ada inputan, jadi kita tulis epsilon. Lalu ada Q0 yang mengarah ke 0 dengan inputan 0, maka kita tulis Q0 concat 0. Lalu ada Q2 dengan membawa inputan 0 mengarah kepada Q0, jadi kita tulis Q2 concat 0. Ini menjadi persamaan pertama. Selanjutnya di sini ada Q1. Untuk Q1-nya bisa kita lihat yang mengarah kepada Q1 itu ada Q0 inputan 1, jadi Q0 concat 1, lalu ada Q1 concat 1, ada Q2 concat 1 di sini. Ini merupakan persamaan kedua. Lalu selanjutnya di sini ada Q2 atau di sini state terakhir yang belum kita lihat. Bisa kita lihat untuk Q2 ini yang mengarah kepada dia hanya Q1 concat 0. Di sini membawa inputan 0. Jadi itu merupakan persamaan ketiga. Selanjutnya di sini ada kita sederhanakan lagi untuk bagian Q1. Untuk Q1 ini kan di sini ada Q0 concat 1 plus Q1 concat 1 dan ada Q2 concat 1. Karena Q2 ini merupakan Q1 concat 0, jadi kita ganti untuk Q2-nya. Jadi Q1 concat 0, lalu dikonketkan lagi dengan 1, di mana 1 ini merupakan bawaan daripada Q1 di sini. Q2 concat 1. Lalu kita menggunakan teorema Arrhenius, di mana Arrhenius ini rumusnya R sama dengan Q plus RP, menjadi R sama dengan QP closer. Jadi menjadi seperti ini, Q1 sama dengan Q0 concat 1 dikali 1 plus Q0 concat 1 plus 0 concat 1 closer. Jadi ini merupakan persamaan keempat. Selanjutnya untuk bagian Q2, Q2 ini kan Q1 concat 0. Q1-nya ini udah kita temui, yaitu Q0 concat 1, dan seterusnya ini yang di persamaan keempat. Jadi kita tulis kembali di situ, lalu kita tambahkan dengan concat 0, di mana concat 0 ini merupakan bawaan daripada Q2. Di sini, Q1 concat 0. Jadi ini merupakan persamaan kelima. Selanjutnya kita sederhanakan kembali. Di sini ada Q0, yaitu epsilon. Di sini epsilon plus Q0 concat 0 plus Q2 concat 0. Di sini kan Q2-nya untuk bagian Q2 ini udah ada bagian yang kita buat tadi, yaitu yang menjadi persamaan kelima. Jadi kita tulis kembali di sini, lalu jangan lupa kita tambahkan 0 lagi di sini karena merupakan bawaan daripada Q0. Lalu selanjutnya kita menggunakan teorema Arrhenius. Setelah menggunakan teorema Arrhenius, kita dapati Q0-nya yaitu 0 plus 1 concat 1 plus 0 concat 1 closer, 0 concat 0 closer. Di sini sebelumnya ada epsilon concat, tetapi karena ini epsilon dan menggunakan concat, makanya epsilonnya itu bisa hilang. Selanjutnya yaitu buatlah pola regex dari nomor plat kendaraan di daerah Anda tinggal, lalu diubah ke dalam bentuk DFA. Di sini karena saya tinggal di Lampung Barat, maka menggunakan plat untuk depannya itu BE, lalu ada 4 angka, di mana 4 angkanya ini pasti dimulai dari angka 0 sampai 9. Jadi di antara itu untuk 4 angka di tengahnya, lalu menggunakan M karena dari Lampung Barat, dan untuk akhirnya saya menggunakan T di sini. Untuk nomor 2 ini, di sini masih ada yang salah. Jadi, ke sini aja. Jadi untuk yang pertama di sini ada initial state-nya di sini Q0. Lalu untuk final state-nya di sini ada T, karena sesuai dengan soal tadi. Di sini kita nulis MT. Jadi untuk finalnya pasti nanti di T.
Lalu untuk Q0 ini apabila memasukkan inputan B, maka ia akan menuju ke Q1. Tetapi apabila ia memasukkan atau menginput selain B, maka ia akan masuk ke Q0 aksen, di mana apabila kita menginputkan 0 sampai 9 atau A sampai Z selain B, maka ia akan terus looping di bagian Q0 aksen. Lalu dari Q1, apabila menginputkan E, maka ia akan ke Q2. Apabila menginputkan selain E, maka ia akan ke Q1 aksen, dan terus looping di sini. Lalu apabila dari, kan kita telah mendapatkan B dan E, jadi kita harus mendapatkan 4 angka ini sekarang. 0 sampai 9, 0 sampai 9, 0 sampai 9, 0 sampai 9 sebanyak 4 kali di sini. Jadi apabila kita masukkan 0 sampai 9, maka ia akan menuju ke Q3. Tetapi apabila selain 0 sampai 9, itu akan mengarah kepada Q2 aksen. Lalu dari Q3, apabila memasukkan inputan 0 sampai 9, ia akan masuk ke Q4. Tapi apabila menginputkan selain itu akan terus looping di Q3 aksen. Lalu untuk Q4 ini apabila memasukkan 0 sampai 9 akan ke Q5. Apabila selain itu akan ke Q4 aksen. Lalu dari Q5 ini kita masukkan lagi 0 sampai 9, maka ia akan ke Q6. Apabila selain itu akan ke Q5 aksen. Jadi kita bisa lihat di sini udah dapat B, E, 0 sampai 9 sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Maka sekarang kita harus mendapatkan M dan T. Jadi apabila dari Q6 kita memasukkan M, maka ia akan menuju ke Q7. Tetapi apabila selain M, ia akan terus looping di bagian Q6 aksen. Lalu dari Q7 apabila memasukkan T, itu akan ke final state. Tetapi apabila selain T, itu akan terus looping di bagian Q7 aksen di sini. Jadi di sini 0 sampai 9 atau A sampai Z kecuali T. Jadi begitu untuk soal nomor 2 dari UTS. Selanjutnya ke tugas 8. Di sini yang pertama ada konversi DFA ke ekspresi reguler atau regex. Di sini ada 4 state, ada Q0, Q1, Q2, Q3, di mana Q0 merupakan final sekaligus initial state. Jadi untuk Q0 ini bisa kita lihat di sini tidak ada inputan, jadi epsilon. Lalu di sini kita lihat Q1 dengan membawa inputan B, jadi Q1 concat B, ditambah dengan Q2 concat A, ini merupakan persamaan 1. Lalu untuk Q1 bisa kita lihat ini Q0 concat A, jadi persamaan 2, tidak ada lagi yang mengarah kepada Q1. Lalu untuk bagian Q2 ini juga hanya ada satu yang mengarah kepada Q2, yaitu Q0 concat B, dia menjadi persamaan ketiga. Lalu untuk Q3 ini sendiri ada 3 yang mengarah kepada dia, yaitu Q1 concat A, Q3 concat A, B. Oh, jadi di sini ada 4 ya, Q1 concat A, Q3 concat A, dan Q3 concat B, lalu Q2 concat B. Ini menjadi persamaan 4. Lalu selanjutnya di sini untuk Q0 ini sendiri tadi kita tulis lagi di sini, lalu kita sederhanakan lagi. Karena Q2A ini kita dapati di sini Q0 concat B, maka kita ubah untuk Q2 ini menjadi Q0 concat B. Lalu untuk A di bagian di belakang 2 ini kan merupakan bawaan daripada Q0, jadi tetap kita tulis di sini. Lalu kita bisa kita gabungkan ya, ini karena sama-sama ada AB, AB. Jadi kita epsilon kita gabungkan menjadi epsilon ditambah Q0 concat AB plus BA. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan teorema Arrhenius. Jadi di sini merupakan R, ini Q, ini R, dan ini P. Sehingga kita dapati setelah menggunakan Arrhenius theorem ini menjadi Q0 sama dengan A concat B ditambah B concat A closer. Di sini sebelumnya ada epsilon concat, tetapi karena dia epsilon dan concat, maka ia tidak ternilai. Jadi bisa kita hilangkan di bagian sini. Lalu selanjutnya di sini ada konversi ekspresi reguler atau regex ke finite automata. Di sini contohnya untuk BA closer B ini bentuk diagramnya seperti ini, lalu untuk A plus B concat C ini bentuk diagramnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada pumping lemma. Pumping lemma ini sendiri digunakan untuk membuktikan sebuah bahasa tidak reguler atau non-reguler, di mana syaratnya itu jika A adalah bahasa reguler dan A memiliki pumping length P, di mana diambil sebuah string S, di mana mutlak dari S ini harus lebih besar sama dengan P. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu X, Y, Z.
Jadi harus kita bagi menjadi 3 nanti, yang harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu XY pangkat IZ itu akan menjadi XY pangkat 2Z. Jadi XY kuadrat Z di sini. Lalu untuk mutlak dari Y itu lebih besar dari 0. Lalu untuk mutlak X pangkat Y itu lebih kecil sama dengan P. Di mana P ini tadi pumping length-nya di sini ya. Di sini menggunakan pumping lemma buktikan bahwa bahasa A, Y anggota 01 closer tidak reguler. Jadi untuk jawabannya di sini asumsikan A-nya terlebih dahulu. Lalu untuk pumping length-nya kita misalkan P. Lalu ini 0 pangkat P, 10 pangkat P, lalu 1. Kita misalkan P-nya itu sama dengan 7. Jadi untuk P sama dengan 7, 0-nya ini pangkat 7. Jadi 0-nya 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7. Lalu ada 1. Kita tulis 1 di sini. Lalu ada 0 pangkat P lagi, di mana P-nya ini tadi 7. Jadi kita tulis lagi 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu terakhir di sini ada 1 ya tadi di sini. Jadi kita tulis lagi 1. Selanjutnya, XY pangkat I, Z. Bentar, ini diganti dulu biar enak ngelihatnya. Di sini kita lihat untuk XY pangkat IZ itu sama dengan XY pangkat 2 atau kuadrat Z. Jadi untuk X-nya kan ini. Kan kita bagi menjadi 3 bagian sesuai dengan perintah di sini nih, dibagi menjadi X, Y, Z. Jadi ini X, Y, Z. Jadi kita bagi sehingga kita dapati untuk X-nya, lalu Y-nya, X-nya di mana X-nya ini nggak usah dipangkatin ya, jadi dia tetap seperti semula. Lalu untuk Y-nya ini, kita lihat di bagian sini, Y-nya itu ada 4, jadi kita tulis di sini itu double-nya, karena di sini pangkat 2. Jadi kita tulis menjadi 8, lalu untuk Z-nya di sini tidak kuadrat, jadi sama aja. Jadi bisa kita lihat, untuk Y-nya ini lebih besar dari 0. Benar ya, tadi kan udah kita pangkatin, jadinya dia 8. 8 itu lebih besar daripada 0. Lalu untuk XY, mutlak dari XY ini lebih kecil sama dengan P. Bisa kita lihat untuk P-nya ini 7, lalu untuk X pangkat Y ini, kita lihat X-nya ada 2 ya. X-nya itu 2, lalu untuk Y-nya tadi 4. Karena di sini kan menggunakan Y biasa ya, bukan Y kuadrat di sini. Jadi kita menggunakan 4. Jadi 2 kali 4 itu sama dengan 8. 8 itu tidak lebih kecil sama dengan 7. Dia lebih besar. Jadi ini tidak berlaku. Maka ini tidak reguler untuk soal yang ini. Itu tidak reguler karena untuk yang bagian 6 tadi tidak sesuai. Lalu di sini ada tata bahasa reguler digunakan untuk mengefektifkan penulisan dalam bahasa komputer atau mesin. Berikut tipe grammar berdasarkan Noam Chomsky. Di sini yang pertama ada tipe grammar 0, di mana grammar yang diterima itu unrestricted grammar, lalu bahasa yang diterima itu recursive enumerable language, lalu automatonnya itu taring mesin. Lalu untuk tipe 1 itu konteks sensitif grammar, lalu untuk tipe 2 itu konteks free grammar, dan tipe 3 itu regular grammar untuk grammar yang diterima.
Lalu untuk bahasa yang diterima itu ada context sensitive language untuk tipe 1, context free language untuk tipe 2, dan ada regular language untuk tipe 3. Lalu untuk automatanya itu, di sini ada linear bounded automata untuk tipe 1, lalu ada push down automata untuk tipe 2, dan ada finite state automata untuk tipe 3. Di sini ada grammar reguler. Di sini grammar G secara formal dapat dideskripsikan dalam 4 tuple. G yaitu VTSP. Jadi di mana V itu sama dengan himpunan variabel, lalu T itu himpunan simbol, lalu S itu merupakan simbol star, dan P itu merupakan production rules terminal dan non-terminal. Jadi kita contohkan G itu sama dengan SAB, AB, S, AB, A, B, dan B. Di mana untuk, kan di sini kita bagi menjadi 4 nih, jadi VTSP. Jadi untuk V-nya itu kita lihat di sini yang paling pertama sesuai dengan urutan. Jadi SAB. Lalu untuk bagian T itu ada AB di sini di urutan kedua. Lalu bagian S di sini. Dan bagian terakhir T di sini yaitu ini. Lalu kita ambil contoh string yang dapat dibentuk dari grammar tersebut. Untuk SAB, kita lihat untuk SAB, lalu untuk A itu berubah menjadi A kecil, di sini, dan B itu berubah menjadi B kecil juga. Jadi yang pertama ini mengubah A-nya, jadi A-nya kan di sini jadi A kecil, jadi A kecil, B-nya besar, masih sesuai dengan B yang sebelah sini. Lalu untuk yang selanjutnya kita ubah B-nya menjadi B kecil sesuai dengan soal. Jadi menjadi AB, jadi stringnya itu berubah dari A besar B besar menjadi A kecil B kecil. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.